Subuh kali ini saya akan membahas sebuah tema karena anak-anak muda yang menjadi panitia, saya akan membahas sebuah tema yang agak muda, Pak. Tapi isinya untuk semuanya. Judulnya Manusia Auto Surga. Wah. Sebenarnya judulnya manusia-manusia pilihan, Pak. Tapi karena anak-anak muda yang menjadi panitia di sini, saya ganti jadi manusia auto surga. Ada manusia-manusia yang langsung masuk surga, Pak. Yang langsung ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, nikmat sekali. Kalau kita masuk di golongan ini, maka kita nggak perlu hisab, langsung auto surga. Ya. Berdasarkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia pilihan yang Allah akan selamatkan di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Langsung diselamatkan sama Allah, berarti langsung auto surga. Kalau kata zaman sekarang, Pak, auto surga, otomatis ke surga karena langsung yang nolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Kita akan bahas, semoga selesai sampai 7 ini. Kalau tidak ya mungkin separuh dulu ya. Nomor 1, manusia yang auto surga, Pak, yang Allah selamatkan. Nomor 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Dan ini nggak main-main, Pak. Ternyata pemimpin dalam Islam itu dihargai sebegitu tingginya sampai bisa langsung masuk surga kalau dia benar jadi pemimpinnya. Al-imamul adil. Kenapa kok bukan yang lain, Pak Ustadz? Kenapa harus pemimpin, politisi, kenapa? Ya, karena pemimpin yang adil bisa melakukan sesuatu yang rakyat tidak bisa. Apa itu, Pak? Buat undang-undang, buat peraturan. Kalau rakyat mana bisa kita buat undang-undang? Mana bisa kita buat peraturan? Tapi kalau pemimpin bisa buat pergub. Kalau presiden perpres. Kalau misalkan pemimpin daerah perda, dia buat peraturan. Apa? Menutup lokalisasi maksiat. Menutup tempat pelacuran, tempat mabuk, tempat berjudi dia tutup dengan undang-undang. Ya, kalau di Jakarta, di tempat kami, gubernur kami Pak Anies Baswedan itu menutup diskotik namanya Alexis. Dari zaman gubernur dulu itu nggak pernah bisa ditutup. Tapi ketika Al-Imamul Adil datang, dia buat peraturan, cukup pakai jihad pulpen, Pak. Saya bilang itu jihadnya pakai pulpen, bukan pakai pedang. Dia buat tanda tangan, nggak perlu rame-rame, tutup, selesai. Ya, itu Al-Imamul Adil. Di kota Medan, ya, di Sumatera Utara, kita mengharapkan ada seorang pemimpin adil yang bisa buat undang-undang untuk kemaslahatan umat. Nomor 2, siapa yang auto ke surga selanjutnya? Wasyabun nasya fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antum semua anak-anak muda nih. Anak-anak muda yang takwa, surganya nomor 2, Bro. Surga nomor 2. Kalau orang tua ke masjid, mohon maaf, enggak dijamin ke surga. Kok bisa begitu? Kok enggak adil, Pak Ustadz? Adil dong. Kalau orang tua ke masjid, Pak, orang tua ke pengajian, itu sunatullahnya kayak begitu, Pak. Orang tua itu jadi orang takwa, memang sudah waktunya, Pak, sudah deket. Mau ngapain lagi dia? Masa orang tua ngedugem? Masa orang tua ke diskotik? Masa orang tua main-main gitu, balap motor, ngetrek gitu? Kan enggak. Orang tua tempatnya di masjid. Bapak di masjid, ibu di masjid, tempatnya memang sudah habitatnya orang tua itu di masjid dan pengajian. Makanya enggak langsung ke surga. Tapi anak muda, ini tempatnya kan bukan di masjid katanya. Tempatnya di jalan, di kafe, di diskotik, di tempat-tempat nongkrong. Tapi mereka memilih datang ke masjid, Pak. Memilih ikut pengajian. Ini calon-calon ahli surga, Pak. Masya Allah. Pak, senang, Pak. Bapak jangan bangga kalau masjid Bapak penuh sama orang tua. Jangan bangga, Pak. Biasa. Bapak bangga kalau masjid Bapak ini isinya anak-anak muda semua. Kesulitan yang sama dihadapi sama para DKM, bagaimana caranya mengumpulkan anak-anak muda, ya. Kalau bapak nggak usah dikumpulin, ngumpul sendiri. Anak muda kalau mau ngumpul, pakai cara, pakai strategi. Gimana caranya? Cari yang anak muda suka, Pak. Begitu, Pak. Undang ustadznya yang muda, yang ganteng. Nah, bukan saya, bukan yang lain ya. Pokoknya undang
yang anak muda itu suka. Anak-anak muda, wah ini ustaz gaul nih, milenial nih. Anak muda datang. Ya, atau di masjid. Gimana supaya menarik mereka ke masjid, Pak? Masjidnya pasang apa, Pak? Nih, pasang wifi. Internet. Iya. Anak muda itu kan Pak sukanya sama HP, Pak. Tapi mereka fakir kuota biasanya. Ya. Fakir kuota, ya kan? Daripada mereka ke warnet, daripada mereka ke kafe-kafe minta internet gratis, mending mereka ke masjid. Iya, disediakan wifi gratis, anak muda ramai ke masjid. Ditanya, bro, ente mau kemana bro ke masjid bu? Mau iktikaf. Keren kan? Iktikaf duduk di pojok dekat colokan gitu ya, sambil main Mobile Legends sama PUBG. Wah, Masya Allah. Nggak apa-apa, yang penting dia di masjid. Ya, nggak apa-apa di masjid, asal jangan buka yang aneh-aneh, ada yang kontrol lah, ada yang mengawasi. Ya, itu anak muda Pak, walaupun dia di masjid iktikaf sambil main HP, tapi minimal kalau ada azan berkumandang dia berhenti Pak, dia kantongi itu HP Pak, ikut sholat berjamaah dia, ikut sholat berjamaah, selesai sholat dia main lagi, tidak apa-apa, biarin. Ya, Allah kalau mau kasih hidayah itu gampang Pak. Ya, anak muda sedang duduk di pojok-pojok main game gitu ya. Ini ada ceramah kayak saya begini ya. Ada ceramah walaupun dia nggak ikut pengajian dia. Orang sambil asyik main game, tapi kan suaranya sampai Pak. Kan speakernya sampai ke telinga dia. Kalau Allah mau kasih hidayah itu gampang Pak. Nomor 3, siapa yang auto surga? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu surga nomor 3 Pak. Para pengurus DKM yang tiap hari mikir masjid supaya makmur, itu masuk surga nomor 3. Panitia kajian seperti ini, orang-orang yang tiap hari mikir bagaimana supaya masjid Ridho Bakti ini maju makmur, itu surga nomor 3 Pak. Para pengurus masjid yang ikhlas, yang tiap hari hatinya mikir masjid, bukan mencari keuntungan dari masjid, bukan. Justru dia memakmurkan masjid. Nomor 4, ya. Siapa yang masuk surga nomor 4? Warajulani. Ada 2 orang Pak. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtima' alaih, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah pun karena Allah. Ya, persaudaraan Pak kayak begini Pak, ukhuwah Islamiyah Pak, bisa bawa kita ke surga. Teman-teman soleh Pak, bisa bawa kita ke surga. Makanya jangan berantem di masjid. Ada loh Pak yang berantem di masjid, di tempat lain, di sini insya Allah nggak ada. Berantemnya apa? Gara-gara sepele Bu. Apa? Beda masalah fikih, beda masalah cara ibadah. Misal apa? Gampang lah, kunut lah ya. Ada yang kunut, ada yang enggak. Oh, nggak mau ketemu tuh, berantem, gontok-gontok kan. Kunut nggak kunut itu bukannya halal haram ya Pak ya. Ya, bukan halal haram ya Pak. Ini ikhtilaf, perbedaan pendapat, furu'iyah, cabang. Kita ini siapa Pak? Imam mazhab bukan. Quran nggak hafal, hadis hafal berapa biji kita. Tapi kalau masalah furu'iyah, kerasnya luar biasa. Ya Allah, siapa kita? Kita ini cuman bubuk rengginang di kaleng kongguan Pak. Remeh-temeh. Remehan rengginang kita ini. Tapi sombongnya luar biasa. Seakan kita paling benar, ibadah orang semua salah semua. Wah, ini danger ya Pak. Bahaya kayak begini nih. Sumber perpecahan kayak begini. Tetap bergandengan Pak ya. Bapak yang mau kunut silakan kunut, yang enggak pun enggak apa-apa. Pas imamnya kunut, yang enggak kunut ikut kunut Pak. Pas imamnya kunut, yang biasanya pas imamnya enggak kunut, yang biasa kunut jangan masa kunut sendirian Pak. Imam dahsyat masih kunut, ini jangan. Ikut imam itu paling gampang Pak. Imam kunut, ikut kunut. Imam enggak, selesai. Ya Pak ya. Itu toleransi furu'iyah. Dengan itu kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah Pak. Nomor 5. Ya, saya percepat. Ya, nomor 5 terakhir aja ya. Nomor 5 percepat ya. Ada 7, nanti belakangan 2 lagi kapan-kapan insyaallah. Da'athum ru'at. Wa rajulun da'athum ru'atin dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang ke surga nomor 5 itu adalah laki-laki yang digoda sama perempuan cantik, yang berkedudukan tinggi di tempat sepi untuk berzina, bermaksiat, maka dia berkata, faqala inni akhafullah, maaf Neng, maaf Dek, abang takut sama Allah. Laki-laki itu Bu, katanya nih, ini saya mau sebelum saya akhiri. Katanya godaan terbesar bagi laki-laki itu 3 ya. Harta, ya, tahta, betul.
wanita, harta tahta wanita. Tapi Bu, menurut saya godaannya saya perkecil lagi, tinggal satu. Kalau harta, banyak laki-laki kuat jadi orang miskin, Pak. Mohon maaf. Banyak laki-laki kuat jadi orang prihatin. Tidak apa-apalah, saya mah gini aja, yang penting saya hidup lurus. Tidak korupsi, tidak nilep, tidak buat jahat. Tidak apa-apa. Kuat dia dalam keprihatinan. Kuat dia dalam kemiskinan. Laki-laki, harta lewat ujian buat dia. Yang kedua, tahta. Apalagi tahta, alah saya mah enggak apa-apalah, enggak perlulah jadi wali kota Medan, enggak perlu. Enggak perlu saya jadi pejabat, enggak perlu, cukup jadi rakyat kecil aja cukup. Sudah aman. Tahta dia bisa lewati ujian itu. Tapi Pak, tak yang nomor 3 ini nih Bu. Tak yang nomor 3 ini orang suka hilaf Bu. Jangankan orang biasa, ustadz kiai pun sama Bu. Tak yang nomor 3, wanita. Makanya Bu, yang sudah menikah, servis bapak yang full 24 jam, full hospitality kayak di hotel Bu. Supaya apa? Supaya bapak nggak mikir yang aneh-aneh. Kalau udah menikah ya bro ya, yang belum menikah deh, tutup kuping dulu ya. Ibu-ibu, godaan terbesar bagi bapak itu wanita ternyata Bu. Iya, jelas Bu. Bapak keluar rumah mau kerja, di perjalanan ketemu yang kinclong-kinclong. Ya, sampai ke kantor ketemu resepsionis kinclong juga. Teman di kantor kinclong juga. Ketemu klien di luar lagi ngelobi kinclong semua. Ya Allah, itu godaan Pak bagi suami Pak. Kata Rasulullah, Bapak, ketika mendapati syahwat seperti itu di luar, maka datangilah istri-istri kita Pak. Itu sunnahnya Bu. Makanya kalau Bapak pulang cepet jangan ditanya Bu. Loh Pak, tumben pulang cepet Pak, ada apa? Jangan ditanya, berarti ada maunya. Itu namanya kode. Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, kata Rasul. Kalau ada istri meninggal dunia dan suaminya ridho, otomatis masuk surga. Masya Allah, istri mah gampang Pak. Pak, kalau tadi kita ini kan surganya pemimpin adil, pemuda soleh. Kalau perempuan nih beda, surganya gampang, jalur cepat. Kata Rasulullah SAW, ya, jika ada perempuan, kalau ada perempuan salat 5 waktu, idza mar'atil khamsah ya, wa sommat sahroha, wa ato'at ba'laha, wa hasanat farjaha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at. Ya, jika ada seorang wanita istri salat 5 waktu, 5 aja Bu, enggak tambah-tambah sunnahnya, enggak tambah duha, enggak tambah tahajud, enggak usah. Wa sommat sahroha, puasa di bulannya, cukup Ramadan saja. Wa ato'at ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, kehormatannya. Kata Rasul apa? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at. Maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Ibu-ibu tuh surganya paling gampang. Salat, puasa, taat suami, jaga kehormatan, surga langsung. Dan milih pintu surganya. Asal taat sama suami. Jadi gampang ya. Ibu-ibu ke surganya itu cuman butuh ridho dari suami. Baik, saya rasa demikian 5 orang yang auto masuk surga. Ya, insya Allah kita semua bisa termasuk menjadi golongan-golongannya. Amin ya robbal alamin.